Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon. Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Instruktur Guru ID, Dr. Andes Bedial MPDT, dalam kegiatan kita Guru Akademi Angkatan 11, implementasi kurikulum merdeka dalam alur kerja guru terintegrasi PMM. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, pada pertemuan malam hari ini kita membahas materi penerapan disiplin positif dan aktivitas interaktif. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, deskripsi pelatihan kita dan tujuan diklat kita masih sama dengan pertemuan sebelumnya. Nah, bagi Bapak yang Ibu Guru Hebat baru bergabung, nanti bisa kita pelajari atau baca di lembaran informasi kita. Tadi sudah dijelaskan bahwa pertemuan kedua kita akan melakukan praktik kinerja penerapan disiplin positif. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, yang pertama sekali itu kita harus mengetahui bagaimana praktik kinerja perencanaan disiplin positif. Nah, kalau Bapak Ibu, kinerja PMM-nya, indikator yang akan digunakan atau yang akan dilakukan dalam semester Juli-Desember ini adalah penerapan disiplin positif. Jadi ini indikator pilihan yang sesuai dengan rapor mutu pendidikan sekolah kita. Pada penerapan disiplin positif, nantinya praktek kinerja kita dilihat dari tingkat upaya kita dalam penerapan prinsip disiplin positif untuk mengolah perilaku dan kebiasaan kelas yang disepakati bersama. Jadi kita garis bawahi bahwa disiplin positif yang kita terapkan di kelas itu adalah hasil kesepakatan kita bersama anak didik kita. Nah, Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, Bapak Ibu bisa nanti mencek rubrik observasi dengan mengklik tombol tulisan yang biru ini. Nah, kalau ini sudah Bapak Ibu pahami, kita bisa melakukan isi dokumen. Isi dokumen itu merupakan kegiatan pemantauan kinerja oleh tim observasi pembelajaran. Kita melakukan pengisian dokumen, kemudian kita berdiskusi dengan atasan untuk mengisi target perilaku atau upaya mempelajari dan menyusun jadwal observasi. Nah, ini yang pertama yang kita lakukan. Baiklah Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, kita lihat sedikit bagaimana rubrik observasi penerapan disiplin positif. Nah, di sini rubrik observasi berkaitan dengan penerapan disiplin positif, seperti yang dijelaskan tadi sebelumnya, upaya menerapkan prinsip disiplin positif untuk mengolah perilaku dan kebiasaan kelas yang disepakati bersama. Ada 3 target perilaku. Nah, Bapak Ibu nanti juga dalam memilih target perilaku ini memang disesuaikan dengan hasil diskusi kita dengan tim. Nah, bisa memilih 1, 2, atau 3. Nah, kita lihat target perilaku yang pertama itu guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Nah, di sini ada perilaku yang dianjurkan, perilaku yang dihindari. Nah, jadi Bapak Ibu, mari kita pelajari bersama. Mari kita laksanakan perilaku yang dianjurkan dan kita hindari perilaku yang dihindari. Nah, jadi sebagai contoh ini untuk target perilaku pertama, guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Perilaku yang dianjurkan itu adalah guru mengajak peserta didik melakukan refleksi dinamika kelas mengacu kepada kesepakatan kelas.
Yang kedua, nanti guru menunjukkan kesediaan mendengarkan pandangan peserta didik tentang kelas. Ketiga, nanti guru bersikap adaptif sehingga bersedia mengubah kesepakatan kelas bila diperlukan. Jadi walaupun kita sudah membuat kesepakatan awal, kalau memang perlu pengubahan itu, sebagai guru kita memang harus menyesuaikan, atau istilahnya di sini adaptif. Di sini ada perilaku yang harus dihindari. Yang pertama itu guru mengabaikan pendapat peserta didik tentang apa yang terjadi di kelas. Jadi jangan sekali-kali kita mengabaikan adanya pendapat-pendapat dari peserta didik. Kemudian guru bersikap defensif dalam menyikapi umpan balik dari peserta didik. Kemudian guru menerapkan hukum fisik terhadap peserta didik yang melakukan pelanggaran kedisiplinan. Kemudian untuk target perilaku kedua, guru melakukan perilaku yang sesuai dengan mendukung kesepakatan kelas. Ada perilaku yang dianjurkan dan ada perilaku yang dihindari. Jadi nanti Bapak Ibu, untuk menghemat waktu kita, nanti silahkan pelajari pada lembaran handout kita. Kemudian kita lihat yang ketiga itu, guru memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggarnya atau restitusi. Jadi Bapak Ibu juga di sini untuk perilaku yang dianjurkan dan perilaku dihindari, itu silahkan dipelajari lebih lanjut pada lembaran handout kita. Bapak Ibu guru hebat Nusantara, kemudian bagaimana kita mengisi upaya belajar guru. Jadi untuk ini nantinya Bapak Ibu yang sudah masuk kepada PMM-nya, ada formulir diskusi. Kita memilih indikator penerapan disiplin positif. Di sini kita pahami bahwa praktek kinerja kita itu, ini sudah ada panduannya, tingkat upaya penerapan prinsip disiplin positif untuk mengelola perilaku dan kebiasaan kelas yang disepakati bersama. Jadi di sini kita kelola perilaku dan kebiasaan kelas yang digarisbawahi adalah kesepakatan bersama. Kemudian ada target perilaku yang tadi, ini tinggal kita checklist. Jadi mau 1, mau 2, atau 3, ini memang tergantung kemampuan kita dan juga tergantung hasil diskusi kita dengan staf pimpinan atau tim observasi. Bapak Ibu, bagaimana cara mengisi? Di sini kan apa saja upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku. Jadi di sini kita lihat, ini kan ada panduannya. Tingkat upaya penerapan prinsip disiplin positif untuk mengelola perilaku dan kebiasaan kelas yang disepakati bersama. Jadi secara sederhana ini aja kita copy paste di sini. Ini kita tambahkan atau kita robah bahasanya di sini. Di sini yang kita kopas adalah upaya penerapan prinsip disiplin positif untuk mengelola perilaku dan kebiasaan kelas yang disepakati bersama. Kita tambahkan saja di depannya mempelajari. Ini salah satu contohnya. Mungkin kalau Bapak Ibu mau membuat kalimat yang lain, tetapi patokannya memang harus merupakan upaya penerapan prinsip disiplin positif untuk mengelola perilaku dan kebiasaan kelas yang disepakati bersama. Jadi ini kalau mau dibuat detailnya juga tidak menjadi masalah. Ini sudah Bapak isi, nanti Bapak Ibu guru hebat isi silahkan isi jadwal observasi. Bapak Ibu guru hebat Nusantara, sebelum kita melakukan praktek pengisiannya, kita harus berupaya bagaimana mengoptimalkan rating observasi kinerja kita. Kalau kita lihat pada indikator yang pertama, tadi guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas perilaku yang dianjurkan. Ini perilaku yang dianjurkan pertama ini. Jadi Bapak Ibu, nantinya tim observasi akan mengkategorikan kinerja kita. Mungkin tahap awal hasil persisnya mungkin
ini belum dilakukan, kemudian dilakukan belum efektif, kemudian dilakukan sudah efektif. Nah, jadi Bapak Ibu, bagaimana kita optimal, kita mampu kita dilakukan belum efektif atau dilakukan sudah efektif. Nah, jadi untuk mempersiapkan diri kita, kalau memang kita sebagai guru tidak pernah melakukan refleksi bersama mahasiswa mengenai dinamika kelas atau kesepakatan kelas, ya tentu saja nanti tim observasi, tim menilai itu memberikan penilaian pada kita belum dilakukan. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, kalau kita sudah melakukan refleksi, namun refleksi yang kita lakukan itu secara formal dan jarang melibatkan siswa secara aktif. Mungkin kadang-kadang saja kita melibatkan siswa. Kemudian sebagai guru kita fokus pada pelanggaran daripada solusi. Jadi kita yang lebih membahas nanti pelanggar-pelanggar, tapi solusi itu kurang kita pertimbangkan. Kemudian hasil refleksi kita itu diimplementasikan dalam perbaikan dan kesepakatan kelas. Tidak diimplementasikan. Jadi kalaupun sudah kita refleksikan itu tentang dinamika dan kesepakatan kelas, tapi belum kita implementasikan dalam perbaikan kesepakatan kelas. Jadi ini bisa masuk dalam kategori sudah kita lakukan tapi belum efektif. Jadi kita dinyatakan baru melakukan refleksi secara formal. Kita tidak melibatkan siswa atau fokus pada pelanggaran dan tidak ada tindak lanjutnya. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, selanjutnya kita mungkin sangat mengharapkan bahwa hasil observasi yang dilakukan pada kita itu sudah efektif. Jadi kapan dikatakan kita refleksi dinamika kelas kita itu dalam menerapkan kesepakatan kelas itu sudah efektif? Itu memang kriterianya atau indikatornya secara rutin kita melakukan refleksi yang melibatkan siswa secara aktif. Ini saat kita melakukan refleksi itu harus dalam suasana yang terbuka dan saling menghormati. Kemudian untuk refleksi fokus pada pembelajaran dari pengalaman dan perbaikan ini kita lakukan bersama dengan siswa kita atau anak didik kita. Selanjutnya nanti hasil ini kita implementasikan dalam bentuk perubahan kesepakatan kelas dan perilaku anak didik kita. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, di sini bahwa sudah dilakukan efektif apabila kita melakukan refleksi secara aktif, suasananya terbuka, fokus pada pembelajaran dan implementasinya adalah perubahan. Jadi tadi perubahan kesepakatan kelas dan perilaku. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, kita lihat bagaimana mengoptimalkan rating observasi kinerja yang kedua. Di sini pada indikator kedua, kita sebagai guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Jadi kita sudah menyusun kesepakatan kelas bersama siswa, kemudian kita lihat. Jadi seperti sebelumnya juga nanti saat tim observasi atau kepala sekolah melakukan observasi, ada kemungkinan kategori kita itu belum dilakukan, kemudian sudah dilakukan tapi belum efektif. Yang ketiga itu sudah dilakukan dan sudah efektif. Kapan dikatakan itu belum dilakukan? Ya, kalau kita memang tidak pernah memberikan penguatan positif kepada anak didik. Mungkin dalam pembelajaran kita tidak memberikan pujian, tidak ada pengakuan atas keberhasilan anak didik kita, dan juga kita tidak melakukan penguatan. Jadi Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, ada kemungkinan juga kita sudah melakukan tetapi aktif. Hal ini nantinya tim observasi akan melihat itu mungkin kita sudah memberikan penguatan positif, namun mungkin
jarang kita melakukan pujian. Atau kita memberikan pujian bersifat umum, tidak spesifik. Kemudian penguatan tidak konsisten dan hanya diberikan pada siswa tertentu. Artinya mungkin kita ini seakan ada pilih kasih seperti itu. Kemudian juga nanti penguatan tidak relevan dengan perilaku yang diharapkan. Jadi Bapak Ibu di sini kelihatan bahwa kita jarang melakukan pujian, kalaupun melakukan pujian itu baru secara umum, tidak konsisten dan tidak relevan. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, kapan indikator kita itu dilakukan sudah efektif? Ini kategori sudah efektif itu artinya kita sebagai guru itu secara konsisten memberikan penguatan positif yang spesifik dan relevan. Jadi kalau saat kita memberikan pujian itu secara tulus dan bermakna. Dan kemudian juga penguatan diberikan dengan beragam cara, berbagai macam cara, bervariasi. Kemudian untuk penguatan juga diberikan kepada semua siswa. Jadi tidak ada pilihan-pilihan. Artinya memang di sini pujian yang kita lakukan secara spesifik, bermakna, beragam, konsisten untuk semua siswa. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, kita lanjutkan kepada yang ketiga, yang itu bagaimana kita mengoptimalkan drafting observasi kinerja kita. Yang ketiga itu indikatornya guru memfasilitasi peserta didik untuk menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggarnya atau restitusi. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, untuk kategorinya seperti yang kita singgung sebelumnya atau awalnya itu bahwa ada kemungkinan belum dilakukan, ada kemungkinan dilakukan belum efektif atau sudah dilakukan dan sudah efektif. Kalau kategorinya belum dilakukan, ya memang kita sebagai guru itu tidak pernah memfasilitasi siswa untuk menyadari konsekuensi dan perilaku yang melanggar. Jadi mungkin tidak pernah melakukan diskusi, tidak ada konsekuensi, dan tidak ada perbaikan. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, kapan termasuk kategori sudah dilakukan itu belum efektif? Mungkin kita sudah melakukan restitusi, namun fokus hanya pada hukuman, bukan pada pembelajaran. Dalam hal ini, Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, kita tidak memberikan kesempatan kepada siswa kita untuk menjelaskan alasan dibalik perilakunya. Kemudian tidak memberikan dukungan yang cukup bagi anak didik kita untuk memperbaiki perilakunya. Jadi dalam hal ini kita cuma fokus pada hukuman, tidak ada kesepakatan menjelaskan dukungan yang kurang. Kemudian Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, bagaimana kalau kita dinyatakan dalam memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggar, itu sudah dilakukan dengan efektif atau sudah efektif. Dalam hal ini memang kita sebagai guru secara konsisten memfasilitasi proses restitusi secara efektif. Kemudian mungkin yang pertama kita membantu siswa memahami dampak dari perilakunya. Kemudian mendengarkan sudut pandang siswa dengan empati. Kemudian memberikan dukungan dan bimbingan bagi siswa untuk melakukan perbaikan. Jadi Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, di sini memang kita lihat bahwa kata kuncinya itu adalah memahami dampak, mendengarkan dan adanya dukungan dan perbaikan. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, nantinya dalam hari kedua ini kami juga akan memberikan handout terkait dengan materi kita, penerapan disiplin positif, terkait dengan praktik kinerja.
Dan juga nanti pada handout kita juga akan diberikan contoh perangkat pembelajaran terkait dengan disiplin positif. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, selanjutnya mari kita ikuti itu tutorial praktek kinerja disiplin positif. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, nantinya setelah Bapak Ibu mengikuti tutorial tersebut, mari kita melakukan diskusi seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ilmu pengetahuan itu adalah ibarat pisau, jika tidak pernah diasah maka akan tumpul. Jadi untuk mengasah daripada ilmu pengetahuan kita, mari kita berdiskusi. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, demikian terima kasih atas perhatiannya. Silakan menyimak tutorial yang akan kita tampilkan berikut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, sekarang kita mencoba mempraktekkan praktek kinerja PMM, di mana nantinya setelah Bapak Ibu login ke kinerja PMM, seperti biasa kita pilih fitur dari pengelolaan kinerja. Di sini kita lihat dulu fitur pengelolaan kinerja kita lihat. Di sini. Di sini kita perhatikan apakah periode kita, ini periode kita itu sudah sesuai. Kalau sekarang kan itu Juli Desember, kita lihat. Kalau nanti Bapak Ibu masih periodenya Januari Juni, berarti Bapak Ibu harus memilih di menu ganti periode pengelolaan kinerja. Di sini kita klik Juli Desember. Nanti kita pilih, oke. Jadi di sini sudah tampil periode Juli Desember. Untuk selanjutnya kita masuk kepada pilihan. Ini guru ada sebagai pegawai. Kita lihat sebagai pegawai. Di sini sudah muncul bahwa periode penilaian kinerja sekarang kita itu adalah tanggal 1 Juli sampai 31 Desember 2004. Selanjutnya kita lihat cek praktik kinerja. Di sini. Di sini sudah muncul bahwa kita sebelumnya memilih indikator praktek kinerja kita itu adalah penerapan disiplin positif. Nantinya kinerja kita itu prakteknya dilihat dari bagaimana tingkat upaya penerapan prinsip disiplin positif untuk mengelola perilaku dan kebiasaan kelas yang disepakati bersama. Jadi garis bawahnya di sini bahwa kita harus membuat kesepakatan kelas yang disepakati bersama anak didik. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, kalau Bapak Ibu ingin melihat cek rubrik observasi nantinya yang dilakukan oleh kepala sekolah atau tim observasi, ada beberapa target perilaku yang ada perilaku yang dianjurkannya, ada perilaku yang dihindari. Yang kedua itu guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Ada perilaku yang dianjurkan dan ada juga perilaku yang dihindari. Selanjutnya yang ketiga itu guru memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggarnya. Jadi ini istilahkan restitusi. Jadi ada perilaku yang dianjurkan dan ada perilaku yang dihindari. Jadi nantinya untuk terperincinya silakan Bapak Ibu lihat pada handout materi kita. Ini kita klik saya mengerti. Selanjutnya kalau kita sudah mempelajari rubrik observasi,
langkah selanjutnya kita melakukan pengisian dokumen. Nah, di sini kita melakukan pelaksanaan observasi, di mana dalam pelaksanaan observasi merupakan pemantauan kinerja. Kita di sini mengisi dokumen persiapan. Kita juga harus melakukan diskusi dengan atasan kita untuk mengisi target perilaku. Dalam hal ini adalah upaya mempelajari dan jadwal. Jadi upaya mempelajari kita apa dan jadwal kita kapan. Jadi ini kita klik. Di sini Bapak Ibu, di sini sudah muncul dokumen persiapan. Jadi Bapak Ibu, kita bersiap-siap untuk diobservasi. Bagaimana persiapan? Persiapan kita itu kita harus mengisi target perilaku kita seperti apa. Ini sudah dijelaskan bahwa pilihan kita itu adalah penerapan disiplin positif. Kemudian seperti yang kita bahas tadi atau kita pelajari tadi, praktek kita akan dilihat bagaimana tingkat upaya penerapan prinsip disiplin positif untuk mengelola perilaku dan kebiasaan kelas yang disepakati bersama. Jadi Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, inilah patokan kita. Kemudian tadi kan dijelaskan ada 3 perilaku. Target perilaku yang berdasarkan indikator pilihan kita. Ini kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Mungkin yang pertama kita pilih guru melakukan refleksi dinamika untuk menerapkan kesepakatan kelas. Artinya kita membuat kesepakatan kelas dengan anak didik kita. Yang kedua, guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Jadi kita kuatkan. Yang ketiga, guru memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggarnya atau restitusi. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, kami sampaikan di sini target perilaku ini apakah kita pilih 1, 2 atau 3, ini memang kemampuan pribadi kita, dan ini kita sepakati dengan atasan. Ada beberapa sekolah yang mengharuskan ketiga-tiganya, dan ada juga beberapa sekolah terserah. Jadi ini kembalinya kepada kesepakatan kita dengan pimpinan sekolah kita. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, kita perlu mengisi upaya apa yang kita pelajari. Ini pedomannya adalah dari praktik kinerja. Jadi ini boleh ini kita ambil kalimat utamanya. Ini kita tempelkan di sini, tingkat upaya penerapan prinsip positif untuk mengelola perilaku dan kebiasaan kelas yang disepakati bersama. Di sini kita jelaskan. Jadi karena upaya mempelajari, jadi kita buat di sini upaya kita mempelajari. Ini mempelajari penerapan prinsip disiplin positif untuk mengelola perilaku dan kebiasaan kelas. Ini aja kita tulis, itu sudah cukup tuh Bapak Ibu. Kemudian jadwal observasinya kita sesuaikan. Kapan kita rencanakan. Ini karena ini bulan Oktober misalnya, tanggal berapa, hari berapa, apa misalnya. Mungkin di sini kita misalkan tanggal 15 Oktober misalnya. Ini kita isi. Kemudian di sini jenjangnya apakah SD, SLTP, SMPLB, SMA, SMK misalnya. Ini ada lagi jam observasi. Mungkin pada kelas kita itu mungkin hari apa tadi, jam apa. Ini kita tuliskan apakah materinya atau harinya atau apa kelasnya. Jadi Bapak Ibu nanti ini kita sesuaikan dengan rencana kita melakukan observasi tambahan daripada jadwal yang sudah dilakukan. Kemudian Bapak Ibu, di sini
kita harus mengunggah. Nah, ini unggah dokumen. Jadi di komen yang kita lakukan untuk observasi itu, ini memang di sini dijelaskan dokumen RPP, modul ajar, perangkat asesmen. Nah, ini lengkapnya. Mungkin Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, ini adalah kesepakatan. Mungkin ada sekolah memberikan kelonggaran bahwa RPP, modul ajar atau perangkat asesmen itu adalah perangkat yang sesuai dengan saat kita melakukan observasi. Dan ada juga yang menyampaikan itu harus lengkap. Jadi itu memang kita sepakati sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan atau disepakati di satuan pendidikan masing-masing. Nanti Bapak Ibu, kalau kita sudah oke, kita kumpulkan atau kita simpan draft dulu. Simpan draft dan keluar. Nanti bisa kembali lagi. Jadi bisa Bapak Ibu kalau kita simpan dan keluar, itu berarti kita apa yang sudah kita isi tersimpan. Tapi kalau kita klik kembali, itu artinya apa yang sudah kita lakukan itu tidak bisa tersimpan. Artinya kita harus mengulang dari awal. Demikian Bapak Ibu, bagaimana praktek kinerja kita terkait indikator disiplin positif. Jadi kita lanjutkan materinya, Bapak Ibu.